Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat di dalam video ini. Saya membuat video ini untuk mereview buku Islam dan Kebudayaan Melayu di Nusantara. Judul buku Islam dan Kebudayaan Melayu di Nusantara, pengarang Bapak Muhammad Asobli, SHI MSI, penerbit oleh Dewan Dakwah Indonesia, tempat terbit Jakarta, tahun terbit 2018, dengan tebal buku 320 halaman dan berisikan 8 bab. Saya akan mereview bab 2 di buku ini tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Kesultanan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak yang sudah ada sebelumnya. Samudra Pasai terletak di wilayah yang sangat strategis. Kawasan Pasai dekat dengan laut dan tidak jauh dari Selat Melaka yang merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, Cina, serta India. Kondisi ini membuat Samudra Pasai terus berkembang menjadi pusat perdagangan besar. Sejarah mencatat kerajaan Samudra Pasai awalnya digagas oleh Nazimuddin Al-Kamili. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh atau Marasilu. Pendiri kerajaan Samudra Pasai ini sekaligus menjadi raja pertama. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada abad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Aceh adalah wilayah yang besar dan dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pada selain Kesultanan Aceh Darussalam dan Samudra Pasai. Di tanah ini telah berdiri pula kerajaan Islam Lamuri. Selain Kesultanan Melaka yang memiliki peradaban besar di Selat Melaka, kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam tidak lepas dari eksistensi kerajaan Islam Lamuri. Kerajaan ini bernama Aru atau Aru. Kerajaan Aru tepatnya berada di wilayah pantai timur Sumatera bagian utara. Tun Sri Lanang dalam Sulalatus Salatin menyebutkan kerajaan Aru merupakan sebuah kerajaan besar yang dapat disetarakan dengan Malaka dan Samudra Pasai. Menurut Universitas Kerajaan Aru merupakan pusat kerajaan. Kerajaan Aru mempunyai hubungan baik dengan Kemarajan Melayu di tanah Semenanjung dan Kepulauan Riau. Ketika Sultan Muhammad Shah I diusir dari Portugis dari Malaka pada 1511. Kesultanan Asahan adalah sebuah kesultanan yang telah berdiri sejak tahun 1630 Masehi di wilayah yang sekarang menjadi kota Tanjung Balai. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865 hingga akhirnya Kesultanan Asahan mendebut ke dalam negara Republik Indonesia pada tahun 1946. Pada tahun inilah Sultan Abdul Jalil mendirikan kerajaan Asahan. Beliau adalah putra Sultan Iskandar Muda dari Aceh yang menikah dengan Siti Umu Selendang Bulan, putri penguasa Asahan di masa itu. Pernikahan ini berlangsung sewaktu Sultan Iskandar beristirahat di Asahan ketika dalam perjalanan ke Johor pada 1612 Masehi. Kerajaan Delhi. Di saat berada di bawah kejajahan kerajaan Aceh, Tuanku Panglima Gocha mendirikan kerajaan Delhi pada 1632. Menurut Hikayat Delhi, beliau dikenal juga dengan nama Muhammad Dalik yang menjadi Laksamana kerajaan Aceh. Disebut pula Laksamana Kunjan Bintan. Ada juga sumber yang menyebutkan beliau merupakan keturunan bangsawan dari Delhi, India. Ketika resmi menjadi kerajaan Islam, selanjutnya kerajaan Delhi dipimpin oleh para sultan, yaitu Sultan Amaluddin Mengandar, Sultan Osman Shah Alam Shah, Sultan Muhammad Al-Rashid, dan beberapa sultan yang lainnya. Pagaruyung salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera. Wilayahnya terdapat di sebuah provinsi Sumatera bagian barat sekarang. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon nibung atau ruyung. Nibung adalah istilah merupakan tumbuhan asli kawasan Asia Tenggara. Tinggi pohon mencapai 20 meter. Daun yang tua dipakai sebagai atap rumah. Kekuatan pohon nibung pun bahkan dijadikan semacam pepatah seperti nibung bangsai bertaruh muda, yang menggambarkan tentang manusia yang masih berjiwa muda dan kuat sekuat pohon nibung. Karena keterbatasannya waktu yang hanya membolehkan 5 menit maksimal, jadi buku ini sangat bagus apalagi sebagai mahasiswa yang haus akan ilmu, mengetahui tentang kerajaan-kerajaan Islam dan kebudayaan Melayu Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.